Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita misteri ini ditulis dan dikirimkan oleh Neno Kristiandi Nelis dengan judul Teror Karyau. Menelusuri kisah tentang teror Karyau hingga akhirnya dapat dituangkan menjadi sebuah cerita misteri dalam bentuk novel, dan cerita misteri Jimat ini sungguh tidak mampu Neno Kristiandi gambarkan betapa dahsyatnya teror maupun gangguan yang tak kasat mata saat proses penulisan novel ini dikerjakan. Satu-satunya yang membuat penulis tetap melanjutkannya hanyalah karena cintanya terhadap budaya dari sukunya yang sekarang sudah mulai terlupakan. Adapun tujuan lain yang lebih penting bagi penulis dalam mengangkat kisah teror Karyau ini adalah karena ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang tidak kita lihat belum tentu itu karena mereka tidak ada. Dunia mistik itu tak bedanya sepertinya angin yang jelas-jelas bisa kita rasakan, namun tak pernah bisa kita sentuh. Jadi dengan adanya novel ini, penulis berharap agar kita semua dapat menyadari di mana kita berada. Tuhan tidak hanya menciptakan kita sendiri di dalam dunia ini, terutama di tanah Kalimantan yang masih kental dengan hal-hal mistiknya. Ada banyak ciptaan lain yang berbeda waktu dan dimensi dengan kita. Mereka sewaktu-waktu bisa menjadi teror ketika kita mulai lemah dan melupakan iman serta keyakinan kita. Dan cerita misteri ini adalah fakta, merupakan kisah nyata. Semua nama tokoh, tempat dan lokasi kejadian bukanlah nama sebenarnya. Kerasnya suara guntur benar-benar membuat jantungku hampir saja berhenti berdetak. Sungguh baru kali ini aku mendengar suara guntur sekeras tadi, hingga tanpa sengaja ku peluk putri kecilku Eti yang masih berusia 4 tahun itu dengan sangat erat sekali. Kamu kenapa, sayang? Bisikku heran karena ia tiba-tiba menangis kesakitan. Sakit, Ma. Sautnya pelan. Oh, maaf sayang. Ucapku buru-buru mengendorkan dekapanku. Ya, dalam situasi hujan badai seperti ini, wajar bila aku menjadi panik dan sangat ketakutan sekali. Apalagi aku masih menyimpan trauma berat dengan cuaca begini, lantaran kedua orang tuaku dulu meninggal dunia karena tertimpa pohon tumbang akibat tiupan angin yang sangat kencang sekali. Jadi dengan adanya cuaca ekstrim seperti ini, rasanya seperti memutar kembali kejadian yang menyedihkan itu, yang dimana saat itu aku masih berusia 5 tahun dan tak dapat berbuat apa-apa
ketika kedua orang tuaku merintih dan menggeliat, berusaha melepaskan diri dari himpitan pohon sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Aku selalu menangis bila mengingat tragedi itu. Apalagi ditambah sekarang ini suamiku tidak ada di sampingku. Padahal hanya dia seoranglah yang selama ini mampu meredam semua kesedihanku. Dan adapun juga jika membahas mengenai suamiku, ia adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan tambang batu bara yang berjarak sekitar 10 km dari desa kami, yang sekarang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerjanya, yang tentunya sedang berjuang melewati terpaan hujan dan angin kencang yang turun begitu hebatnya. Inilah yang membuat aku sekarang semakin gundah, karena suamiku adalah tipe lelaki yang keras kepala dan tidak mempunyai rasa takut. Jadi ia tetap saja bersikukuh pulang dengan alasan kalau motor Honda CBR yang baru saja kami beli itu pasti mampu membawanya sampai rumah sebelum hujan turun. Dan sekali lagi, kenyataannya ia sekarang jelas sudah kehujanan dan tak berteduh, karena setauku dari tempatnya kerja hingga rumah kami sama sekali tak ada tempat untuk singgah. Satu, 2, hingga 3 jam berlalu. Sampai hujan dan angin kencang sudah benar-benar berhenti, suamiku ternyata memang masih belum pulang juga. Jujur, saat ini hatiku mulai gelisah dan khawatir saja. Apalagi dari keterangan beberapa warga, kalau di jalan antara tempat kerja suamiku dan desa kami telah terjadi tanah longsor. Jadi dengan begitu otomatis desa tempat tinggal kami kini langsung terisolasi dari desa-desa tetangga ataupun dengan jalur utama menuju ke kota dan juga tempat kerja suamiku. Dan itu juga artinya suamiku kini bisa saja sedang terjebak dan tak dapat lewat. Berkali-kali aku mencoba menghubungi nomor handphonenya untuk memastikan di mana posisinya saat ini. Namun ia tak pernah aktif-aktif juga. Malahan saat sinyal sudah mulai gangguan, tak satu pun panggilan atau pesan WhatsAppku yang berhasil terkirim padanya. Aku benar-benar bingung harus bagaimana lagi. Tak ada tempat untukku bertanya, karena semua warga desa pun mengalami nasib yang sama, yaitu juga telah kehilangan kontak dengan sanak keluarganya. Dan penyebabnya adalah satu, yaitu gangguan signal yang parah. Lalu ketika aku sedang galau memikirkan nasib suamiku, mendadak Rahayu muncul dan langsung menyapaku. Selamat sore Manda, apakah suami kamu sudah pulang? Rahayu ini adalah tetangga kami yang seumuran denganku, yang suaminya juga sama-sama bekerja di luar wilayah. Hanya saja suaminya bekerja di dinas sosial, sementara suamiku di perusahaan swasta. Dia masih belum pulang, Yu. Kalau suami kamu sendiri, bagaimana? Kalau suamiku sih memang tidak pulang deh. Tapi yang aku cemaskan sekarang itu adalah tentang adik iparku sendiri. Oh ya? Memangnya kenapa dengan adik ipar kamu? Tadi siang dia telepon, katanya sih mau liburan ke sini. Tapi sampai saat ini dia belum datang-datang juga. Wah, itulah juga yang aku cemaskan sekarang. Apalagi dengar-dengar kalau jalan di desa kita ini ada yang longsor kan? Iya benar. Aku takutnya dia terjebak di sana. Aku juga berpikir begitu terhadap suamiku, Yu. Aduh, gimana ya? Tapi yang jelas nanti kita akan tahu setelah rombongan Pak Kades kembali dari sana. Oh, jadi Pak Kades ke sana ya? Iya,
Mereka mau mengecek lokasi jalan yang longsor itu. Dan katanya juga sekalian akan membantu mengevakuasi siapa saja yang masih terjebak di sana. Syukurlah. Kalau begitu semoga mereka semua baik-baik saja ya. Iya, amin. Saud Rahayu sembari minta izin untuk ikut menunggu kabar selanjutnya di rumahku saja. Beberapa jam berlalu, siang pun akhirnya mulai berganti dengan malam. Bertepatan sekitar pukul 20, rombongan Pak Kades pun kembali pulang. Dari raut wajah mereka yang berjumlah sekitar 15 orang itu sungguh tampak lelah dan penuh kecemasan. Aku dan Rahayu segera mendekati Pak Kades, dan tanpa ditanya pun beliau langsung tahu kecemasan kami. "Bisa kita bicara sebentar?" ucapnya kepadaku dan Rahayu. Bisa, Pak. Saut kami berdua hampir bersamaan. Kemudian setelah yakin kalau aku dan Rahayu sudah sedikit lebih tenang, beliau pun mulai mengatakan sesuatu. "Pertama-tama yang perlu kalian ketahui adalah bahwa jalan yang longsor itu memang benar adanya. Jadi untuk sementara akses kita dengan wilayah lain masih tertutup total. Hanya saja dalam beberapa hari ini pihak pemerintah kecamatan yang dibantu oleh perusahaan swasta terdekat akan segera menangani secepat mungkin. Lalu mengenai warga kita yang kebetulan terjebak di seberang sana akan segera kami bantu agar dapat menyeberang ke desa kita. Paling tidak mulai besok kita akan usahakan buat jalan sementara agar dapat dilalui oleh motor." Lalu apakah Pak Kades dan rombongan ada yang melihat suami saya? Potongku tak sabaran. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Tadi saat di TKP kami ada melihat selembar jaket hitam yang penuh dengan lumpur dan noda darah sedikit tertimbun di longsoran. Tampaknya jaket tersebut terlepas dari pemiliknya saat longsor terjadi. Jadi di sana tadi kami telah menyimpulkan kalau pasti ada seseorang yang ikut terseret longsor saat sedang melintasi kawasan tersebut. Jadi apakah kalian menemukan pemilik jaket itu? Tanyaku lagi dengan perasaan yang mulai tak karuan. Aku ingat betul kalau sebelum berangkat tadi suamiku mengenakan jaket hitam kesayanganku. "Maaf Bu Manda, kami tidak menemukan siapapun karena kami masih takut akan terjadi longsor susulan. Jadi kami memutuskan akan melakukan penyisiran dan pencariannya besok pagi." Terima kasih Pak, tapi semoga itu bukan jaket suamiku, ucapku sambil mulai terisak. "Ibu Manda jangan panik dulu. Kita masih belum menemukan apa-apa selain jaket tersebut. Jadi kita tunggu saja hasilnya besok," ucap Pak Kades menenangkan. Terima kasih Pak Kades, dan semoga saja tidak terjadi apa-apa dengan suamiku. Ya, sama-sama. Dan sekali lagi saya ingatkan agar Ibu Manda jangan berpikir yang bukan-bukan, ya. Saat ini kita belum bisa menyimpulkan apa-apa. Kita semua harus kumpulkan semua buktinya dulu. Dan selain itu pula kita juga harus tetap mencari informasi yang lebih akurat mengenai siapa pemilik jaket hitam tersebut. Iya dah, Pak Kades benar. Kita harus sabar dulu. Jangan berpikir yang bukan-bukan. Aku sendiri pun saat ini juga masih belum berani berpikir yang bukan-bukan mengenai adik iparku. Timpal Rahayu sembari memeluk pundakku. Baiklah, aku mengerti. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk Pak Kades dan rombongan yang sudah mau memeriksa di sana. Pungkasku sambil menarik napas getir dan menyeka air mata.
Setelah pamitnya Rahayu dan Pak Kades, aku kaget karena tanpa terasa jam kini sudah menunjukkan pukul 20.38 waktu Indonesia Barat dan mulai gerimis pula. Aku bergegas mencari Eti yang setauku sejak siang tadi masih belum makan dan mandi ke dalam kamar. Eti, kamu di mana sayang? Panggil dengan agak nyaring karena ternyata ia tidak ada di kamar. Eti, kamu kemana sih? Panggilku lagi karena setelah kemudian kesana kesini mencari, Eti masih belum ketemu dan tak mau menyaut juga. Hal ini jelas membuat aku jadi benar-benar panik dan khawatir karena belum pernah Eti berbuat seperti ini. Hampir saja aku memberitahukan kepada para tetangga untuk ikut mencari jika pada saat itu aku tidak sengaja melihat pintu dapur sedikit terbuka. Kenapa pintunya bisa terbuka ya? Padahal tadi perasaan sudah aku kunci. Batinku sambil bergegas melangkah ke dapur untuk memeriksa pintu. Dan astaga, aku benar-benar kaget setelah melihat Eti sedang berdiri di sana sambil tersenyum simbol. Kamu dari mana saja sayang? Kenapa tadi tidak menyaut panggilan mama? Tanyaku pelan dan berusaha untuk tidak marah. Habis ketemu papa. Sautnya datar dan langsung masuk dengan kaki yang masih berlumuran lumpur. Kamu sebenarnya dari mana sih? Kenapa kaki kamu penuh lumpur begini? Dan di mana papa kamu? Tanyaku bertubi-tubi sembari menggendongnya menuju kamar mandi. Eti, tadi habis dari hutan, Mah. Papa bilang mau bawa Eci pergi. Sautnya menjelaskan. Ya Tuhan, dengan jawaban itu jelas saja membuat aku makin bingung dan pusing tujuh keliling. Bahkan karena saking bingungnya, aku pun sampai-sampai tak dapat berkata apa-apa lagi. Udara dingin benar-benar terasa menusuk tulang. Ketika malam itu juga aku gendong Eti menuju rumah Rahayu. Aku sengaja pergi ke rumah sahabatku itu karena entah kenapa perasaanku jadi benar-benar tidak enak setelah mendengar keterangan Eti yang merasa yakin telah bertemu dengan ayahnya. Aku takut jika itu hanyalah khayalan saja. Aku kesini karena bingung harus bagaimana, Yu. Ucapku memulai pembicaraan ketika sudah berada di rumah Rahayu. Memangnya ada apa, Da? Eti barusan bilang kalau habis ketemu ayahnya. Oh ya? Bagus dong. Jadi suami kamu sudah pulang ya? Bukan begitu. Tapi entahlah, aku bingung, Yu. Loh, kok malah jadi bingung? Sebenarnya ini ada apa sih, Da? Jadi begini, Yu. Tadi Eti yakin sekali telah melihat dan bertemu ayahnya. Tapi aku sendiri tidak ada melihat. Oh ya? Iya, suamiku kan jelas-jelas belum pulang. Dan kalaupun ia pulang, tidak mungkin berbuat seperti itu. Ya, aku mengerti sekarang. Sebenarnya saat ini kamu berpikir kalau Eti tadi lagi berhalusinasi ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kamu tahu sendiri kan, kalau putriku ini dulu pernah berkhayal bertemu dengan mendiang ibuku. Nah, aku yakin kali ini pun juga begitu. Ya, aku ingat tentang itu. Begini saja. Bagaimana kalau malam ini kalian nginap di sini saja? Mudah-mudahan dengan begitu bisa membuat Eti teralihkan untuk tidak menciptakan khayalan anehnya lagi. Baiklah, aku setuju. Baguslah, kita jadi bisa mengawasi putri kamu sama-sama.
Iya, apalagi sekarang aku masih benar-benar ketakutan karena Eti tadi sampai nekat masuk ke hutan belakang rumah kami dengan alasan diajakin oleh ayahnya. Aku mengerti perasaan kamu. Itu memang benar-benar tidak baik dan berbahaya. Nah, itulah yang sangat aku takutkan, Yu. Tapi, kamu tadi tidak memarahinya, kan? Tidak. Baguslah, kamu memang harus sadar ya. Jangan salahkan takdir apalagi putri kalian. Sebab kebanyakan anak seusia Eti memang kerap seperti itu. Apalagi sekarang ia pasti sedang sangat merindukan ayahnya. Jadi sangat masuk akal kalau dia menciptakan hayalan tentang kedatangan ayahnya. Iya, kamu benar sekali, Yu. Aku juga sering membaca di internet tentang anak yang bisa menciptakan khayalan seperti itu. Syukurlah kalau kamu sudah tahu akan hal itu. Dan oleh karena itu, kamu tenang saja ya. Kebiasaan seperti itu biasanya akan menghilang dengan sendirinya seiring bertambahnya usia mereka. Iya, Yu, aku mengerti. Baguslah, sekarang jangan panik lagi ya. Aku siap kok membantu kamu. Makasih ya, Yu. Dan maaf kalau sudah 2 kali ini merepotkan kamu dengan permasalahan yang sama. Sudahlah, tidak apa-apa. Aku tidak masalah kok. Kita kan sahabat dan sekaligus tetanggaan. Jadi wajar kalau saling mengerti dan tolong-menolong. Pungkas Rahayu sembari menggenggam erat kedua tanganku. 1 jam kemudian, Eti pun akhirnya terlelap juga di kamarnya Rahayu. Malam ini kami memang benar-benar jadi menginap di rumahnya sahabatku itu. Setidaknya ini mencegah agar aku tidak kelabakan lagi kalau misalnya Eti kembali berkhayal bukan seperti sebelumnya. Dan sebenarnya memang hanya itulah satu-satunya caraku dalam menghadapi keadaan yang benar-benar kacau begini. Terutama karena saat ini lampu listrik desa sengaja dimatikan guna menghemat penggunaan BBM. Selanjutnya jika bertanya mengenai kabar terbaru dari suamiku, sampai saat ini aku masih belum tahu karena signal telekomunikasi masih gangguan juga. Satu-satunya yang aku tahu sekarang adalah munculnya rasa sedih begitu besar. Jadi, kesimpulannya yang saat ini membuat aku belum juga bisa tidur adalah karena rasa kekhawatiran yang besar, yang hasilnya pun tentu membuat aku jadi betah duduk di teras demi meredakan kegamanganku dengan menikmati sunyi dan heningnya malam. Sebenarnya, kedua mataku semakin terasa dingin dan lembab akibat terpaan angin malam. Tapi meski begitu aku tak pernah berpaling sedikit pun dari jalanan yang gelap guna melihat kalau suamiku tiba-tiba saja muncul dan pulang ke rumah. Iya, aku memanglah tipe wanita yang seperti ini, yaitu tipe wanita yang selalu sabar menunggu sampai menemukan jawaban dari apa yang aku tunggu. Jadi, ketika saat mulai tengah malam mendadak muncul aroma darah yang sangat menyengat, itu justru tidak bisa membuat aku beranjak dari teras rumah, apalagi merinding. Malahan akhirnya hal itu jadi membuatku semakin kepikiran tentang nasib suamiku. Tidak salah lagi, aroma darah ini mungkin saja sebagai pertanda tentang nasib suamiku sekarang. Ucapku dalam hati. Sebaiknya
Aku cari saja sumber aroma itu. Timpalku lagi seraya bangkit dari tempat duduk. Lalu sambil pelan-pelan berkeliling halaman rumahnya Rahayu, lambat laun aku akhirnya menemukan kalau aromanya itu ternyata semakin tajam bila langkahku mengarah ke rumah kami. Ini tentu saja membuat aku semakin penasaran dan nekat pergi memeriksa rumah kami dengan seorang diri. Dan benar saja, baunya pun memang benar-benar semakin menusuk hidung dan sangat memualkan saat aku sudah berada di halaman rumahku. Dek, mulailah jantungku berdegup kencang. Lebih-lebih ketika aku melihat ada sesuatu yang janggal di sana. Hei, siapa itu? Pekiku akhirnya karena beberapa detik kemudian seorang pria tampak keluar dari dalam rumah. Tapi karena gelapnya malam, aku masih belum melihat dengan jelas siapakah pria itu. Hei, siapa kamu? Tanyaku lagi saat sudah semakin dekat. Kalian kemana sih? Kok ninggalin rumah? Ucap pria itu dengan suara parau hampir tidak kedengaran. Untuk sementara aku sengaja tak mau menyautnya dulu. Namun walau begitu aku terus berjalan saja ke arahnya untuk memastikan siapakah pria misterius tersebut. Manda, kamu kenapa sih? Astaga, Kak Jose? Iya, ini aku. Ya Tuhan, kakak dari mana saja sih? Kenapa baru pulang sekarang? Ucapku sambil berlari ke pelukannya. Aku benar-benar tak menyangka kalau itu ternyata adalah suamiku, karena suaranya tadi memang terdengar sangat berbeda sekali. Maafkan aku ya, soalnya saat berteduh tadi aku ketiduran, sautnya dengan nada menyesal. Kakak bikin kami khawatir saja. Ucapku lagi sambil sesenggukan dalam pelukan tubuhnya yang terasa dingin dan basah. Iya. Sekali lagi aku minta maaf. Iya kak, tapi kakak tidak apa-apa kan? Iya, aku tidak apa-apa, aku baik-baik saja kok. Eti kemana? Dia sekarang ada di rumah Rahayu. Kita ke sana dulu yuk, biar sekalian Rahayu tahu kalau kamu sudah pulang. Oh, jadi kalian tadi di sana ya? Iya kak. Baiklah, ayo. Satu minggu kemudian, setelah semua apa yang terjadi, keadaan desa kami pun kembali berangsur normal. Segala sesuatu yang semula sempat kami cemaskan ternyata tidaklah separah itu. Semua akses mulai berangsur pulih setelah jalan yang longsor telah berhasil ditangani oleh pemerintah yang dibantu oleh pihak perusahaan dengan cepat dan baik. Serta yang lebih penting adalah tak adanya korban jiwa dalam bencana itu. Jadi singkatnya, aktivitas desa kami kini 85% sudah kembali seperti sedia kala. Lalu sekarang yang menjadi problema adalah tentang kehidupan rumah tanggaku sendiri. Kak Jose yang awalnya tampak baik-baik saja dan kembali bekerja seperti semula, kini semakin hari semakin menunjukkan sikap yang berbeda. Jika biasanya ia adalah sosok suami yang cekatan dan perhatian, sekarang justru malah jadi pelamun dan penyendiri. Pun begitu dengan kebiasaannya dalam menyayangi putri kami. Jika biasanya ia selalu menghabiskan waktu luangnya untuk bermain bersama Eti, sekarang kebiasaan itu mulai berangsur sirna. Dan kini yang menjadi pokok penderitaan batinku adalah kenyataan bahwa jangankan mau berkumpul dan bercanda bersama kami, menyapa pun ia hanya seperlunya saja. Dalam situasi seperti ini,
Yang paling menderita dan tersiksa batin adalah diriku sendiri yang sudah tidak punya orang tua dan saudara kandung, sekarang malah mempunyai hubungan yang kaku dengan suami. Ia yang seharusnya menjadi satu-satunya tempatku bersandar diri dan mencurahkan isi hati, kini malah seakan sengaja membuat semakin terpuruk dan sendiri. Kadang-kadang aku menangis dan merintih melihat perubahan begitu drastis dalam keluarga kecilku yang dulunya sangat harmonis sekali. Tak heran bila pada saat-saat tertentu aku seringkali mencoba membahas hal ini dengan suamiku. Contohnya pada suatu senja tanggal 26 Agustus 2000 sekian, saat suamiku sedang duduk santai di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi panas kesukaannya. Kak Jos? Sapaku memulai. Iya. Aku boleh nanya sesuatu? Silahkan. Kakak akhir-akhir ini kok sedikit berubah ya? Ucapku dengan hati-hati. Berubah? Berubah bagaimana? Suamiku mengernyitkan kening. Maaf ya kak, kakak sekarang agak sedikit kurang perhatian sama kami, terutama dengan Eti. Sebenarnya semua ini ada apa sih kak? Suamiku menghela napas. Aku biasa saja kok, tak ada yang berubah, ucapnya kemudian dengan tatapan sendu. Tapi aku ragu melanjutkan kalimatku. Sudahlah, pokoknya aku baik-baik saja kok. Dan yang jelas aku sayang dengan kalian. Takkan ada yang mampu merenggut itu dariku, walaupun aku... Suamiku tiba-tiba berhenti berucap. Tampaknya ada sesuatu yang mengganjali hatinya untuk menuntaskan kalimatnya. Aku hanya mampu menghela napas getir. Jawabannya tadi tentu sangat tidak memuaskan, tapi aku tak tahu harus bagaimana lagi. Jadi karena selanjutnya kami hanya saling diam saja, aku pun akhirnya pamit masuk duluan. Tujuanku jelas saja sebenarnya ingin ke kamar dan menangis sepuas-puasnya. Tapi karena pada saat itu aku melihat Eti sedang asik duduk sendirian di depan pintu dapur, maka aku pun langsung berputar arah dan menghampirinya. Sayang, kenapa mainnya di sini sih? Mana pintunya terbuka lagi? Ucapku sembari meraihnya ke pelukanku. Ya pas mah, ya pasin Eci mau main. Teriak Eti tiba-tiba sambil meronta-ronta tak karuan. Stop, kamu kenapa sih sayang? Tanya bingung dengan tingkah Eti yang mendadak jadi begitu heboh. Ini adalah merupakan kali pertamanya ia bertingkah seperti itu. Eci mau main mah. Iya, tapi ini kan sudah senja. Anak kecil tidak boleh bermain di depan pintu. Ucapku memperingatkan. Tapi Eci mau main mah. Sautnya ngotot. Iya sayang, mama tahu. Bagaimana kalau Eti mainnya sama papa saja ya? Gak mau mah. Eci takut sama papa. Loh, kenapa? Tanyaku kaget setengah mati. Pokoknya Eci gak mau. Ya sudah, kalau begitu main sama mama saja ya. Eti hanya diam saja. Aku tak tahu apakah ia setuju atau tidak. Namun kalaupun ia tidak setuju, aku tetap akan memaksa karena aku tidak akan mau membiarkan ia bermain sendiri. Apalagi jika itu bermain di dapur dengan pintu yang terbuka. Menit kemudian, setelah aku membawa Eti ke kamar dan bermain boneka-bonekaannya, ia mulai tidak rewel lagi. Kini ia sudah bisa tersenyum dan melupakan keinginannya untuk bermain ke dapur lagi. Lalu bertepatan dengan itu juga, suamiku tiba-tiba muncul dan hampir saja masuk ke dalam kamar. Hanya saja saat melihat kami sedang asik bermain, ia langsung berhenti dan memperhatikan kami dengan tatapan mata sendu. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Malahan yang kemudian dapat aku lihat adalah adanya pancaran kesedihan serta penyesalan yang besar di kedua bola matanya. Kak, sini.
ayo gabung sama kami. Ucapku sembari tersenyum padanya. Iya, kalian main saja dulu, aku mau makan. Sautnya kaku dan buru-buru berlalu. Lagi-lagi aku hanya dapat menarik nafas sedih dan mulai menitikkan air mata. Ini jelas bukan sikap asli suamiku. Mulai dari masa-masa pacaran, pernikahan hingga bencana tanah longsor itu terjadi, ia selalu memprioritaskan kami daripada dirinya sendiri. Jadi sangat mengherankan sekali jika kini ia jadi begitu tidak perhatian lagi. Air mataku hampir saja berderai lebih deras lagi jika saja suamiku tidak muncul kembali dengan wajah yang sangat ketakutan. Ada apa, Kak? Tanyaku sambil buru-buru mengusap air mata. Sst, ada sesuatu di dapur, sautnya dengan suara bergetar. Apa itu? Entahlah, aku sampai merinding melihatnya. Semenakutkan itukah? Iya, sangat menakutkan. Aduh, lalu kita harus bagaimana dong? Sedang aku pikirkan. Apa perlu kita beritahukan tetangga? Tanyaku lagi sambil meraih handphone. Jangan, ini terlalu rumit untuk mereka. Terlalu rumit bagaimana maksudnya, Kak? Ya begitulah, itu sesuatu yang tidak mungkin mereka pahami. Aduh, aku kok jadi bingung ya. Jadi sebenarnya yang di dapur itu apaan sih, Kak? Itu suamiku tampak ragu menjawabnya. Tapi tak lama kemudian ia akhirnya memberi isyarat agar aku mengikutinya. Perlahan kami mulai mengendap-endap menuju dapur. Setiap melangkah, hatiku terasa mulai tak karuan karena adanya aroma kapur sirih yang masuk ke indera penciumanku. Konon, menurut kepercayaan kami orang Dayak Maanyan, aroma itu menandakan adanya entitas roh dari masa lampau yang sedang berada di sekitar situ. Kak, aku takut. Ucapku belan. Aku juga. Tapi kita harus memastikan kalau semuanya aman. Tapi aku sekarang benar-benar ketakutan sekali, Kak. Aku sudah tidak sanggup. Ucapku lagi bersungguh-sungguh karena firasatku mengatakan kalau di dapur memang ada sesuatu yang sedang menanti kami. Suamiku hanya mendesah pelan. Kini ia pun tampak ragu antara meneruskan atau tidak. Bertepatan dengan itu juga, lampu dapur mendadak padam dan kemudian mulai terdengar suara langkah kaki yang menuju ke arah kami. Aku dan suamiku sempat panik luar biasa. Untungnya keadaan langsung berubah normal ketika pintu depan ada yang mengetuk serta memanggil-manggil kami. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita misteri teror Karyau ini di channel Jimat Radio Istana FM Bojonegoro. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.